Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 29, Pertemuan dan Kiss. Kurang 60 subscriber lagi ya kak, bantuin ya. Semoga hari ini bisa tembus 1K. Saat ini, Dr. Yunita tengah berjalan menuju ruang kerjaan. Dia berniat ingin bertemu dengan Han langsung. Karena jika menunggu sekretaris Pian tiba di rumah, mungkin akan lama. Apalagi nanti sore akan ada acara, sekretaris Pian tidak akan mungkin ada di rumah sampai acara selesai. Dr. Yunita memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Han beberapa kali. Sampai ada suara yang menyuruhnya masuk dari dalam. Dr. Yunita yang mendengarnya, dia pun segera masuk dengan perasaan yang sedikit gugup. Semoga saja Tuan tidak marah, batin Dr. Yunita yang sudah memegang pegangan pintu. Pintu terbuka, wanita itu masuk ke dalam ruangan atasannya. Dia melihat sang atasan yang tengah duduk sambil menandatangani beberapa kertas. Maaf mengganggu Tuan, ucap Dr. Yunita seraya membungkukkan badannya. Han hanya menoleh sekilas, kemudian dia mengangguk. Pria itu tidak berbicara sama sekali. Keadaan yang sangat canggung membuat Dr. Yunita menelan dengan kasar ludahnya. Dia harus berani. Tuan, Nona ingin bertemu, apa boleh? Tanya Dr. Yunita pelan. Dia menggertakkan gigi dan meremas ujung bajunya. Mendengar ucapan Dr. Yunita, Han kembali menatapnya. Alisnya terangkat. Pria itu heran. Apa itu penting? Pria dingin itu bukannya menjawab, malah bertanya balik. Membuat keadaan itu semakin tegang. Saya tidak tahu, Tuan. Nona tidak mau memberitahukan kepada saya. Dr. Yunita hanya bisa membalas seadanya. Toh, dia juga tidak tahu apa alasannya. Jika dia mengatakan kalau Hana ingin menemuinya karena ingin bertanya masalah gaun, mungkin itu akan sedikit konyol. Gadis itu, Han berdesih saat membicarakan Hana. Baiklah, sekarang suruh dia ke ruanganku, ucap Han dengan datar. Dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, pikirannya malah selalu membayangkan Hana. Dia ingin tahu sekarang juga apa alasan Hana ingin bertemu dengannya. Karena merasa terganggu, Han melemparkan pulpennya ke sembarang arah. Sialan, Han mendengus dengan kesal. Sedangkan Dr. Yunita yang sudah keluar dari ruangan, dengan buru-buru dia segera memberitahukannya kepada Hana. Jarak antara kamar Hana dan tempat ruang kerja Han tidak terlalu jauh. Jadi, Dr. Yunita tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali ke kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, Dr. Yunita terlebih dulu mengetuk pintunya, baru dia masuk. Saat Dr. Yunita masuk ke dalam, ia melihat Hana yang tengah duduk di sofa sambil menghabiskan sarapan paginya. Permisi Nona, Nona bisa bertemu dengan Tuan sekarang, ucap Dr. Yunita mendekati Hana. Hana tersenyum sekilas. Dia menganggukkan kepalanya. Gadis itu tidak berbicara. Dia hendak menghabiskan sarapannya lebih cepat. Susu sudah habis diminum, dan roti tawar yang diolesi selai juga sudah habis. Apa aku boleh minta tolong? Tanya Hana lembut. Dr. Yunita segera mengiyakan pertanyaan dari Hana. Dia tentunya akan membantu nonanya jika dia masih bisa. Temani aku bertemu dengan Tuan,
ucap Hana dengan bola mata yang sendu. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Hana benar-benar bisa membuat hati seseorang luluh dengan sekejap. Apalagi jika Hana tersenyum. Dokter Rinita menggaruk tengkuknya yang tergata. Dia tidak yakin akan diperbolehkan masuk nantinya. Namun, untuk sementara, Dokter Rinita hanya bisa menyetujuinya. Diperbolehkan atau tidak, biar Han yang melakukannya. Baiklah, Nona. Ayo, jangan buat Tuan menunggu lama. Ajak Dokter Yunita. Hana mengangguk dan segera beranjak untuk mengikuti langkah Dokter Yunita. Sesampainya di depan pintu ruang kerja Han, Hana menatap dengan perasaan yang tiba-tiba gugup. Tuan, apa kami boleh masuk? Tanya Dokter Yunita yang sedikit meninggikan suaranya. Ya, sahutan dari dalam yang terdengar samar. Keduanya masuk ke dalam. Saat baru saja masuk, keduanya sudah merasakan hawa yang sedikit berbeda. Hana pun hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Memang benar, saat ini Han tengah menatap dengan intens ke arah Hana. Tentu saja, Hana dapat merasakannya. Kau pergilah, ucap pria berwajah datar itu dengan tegas. Dia menatap ke arah Dokter Yunita. Dokter Yunita yang mengerti segera mengangguk. Namun sebelum pergi, dia terlebih dulu untuk menatap Hana. Maaf Nona, saya tidak bisa menemani Nona, ucap Dokter Yunita yang merasa tidak enak. Hana tahu jika Dokter Yunita tidak bisa membantah perkataan dari Han. Dia pun memakluminya. Hana berusaha untuk tenang, karena dia akan berduaan saja di dalam ruangan tertutup bersama dengan Han. Apa yang kau tanyakan? Tanya Han dengan ketus. Tatapannya masih tajam. Mendengar pertanyaan dari Han yang ketus itu, membuat Hana semakin gugup. Dia berulang kali menghirup udara, berusaha untuk tenang. Masalah gaun, Tuan, jawab Hana dengan gelagapan. Oh, begitu. Lalu kau ingin menunduk seperti itu terus? Han menegur. Dia meremehkan Hana yang penakut menurutnya. Tidak, Tuan. Hana pun refleks mengangkat kepalanya. Dan saat itu, tatapan keduanya bertemu. Di saat Hana bertatapan dengan Han, bayang-bayang kejadian waktu itu melintas di benaknya. Kejadian di mana pertemuan dia dan Han untuk pertama kalinya, serta saling merebut ciuman pertama. Kamu? Gumam Hana terkejut. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.